A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri, kami doakan semoga para sedulur semua selalu sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dicukupkan rezekinya, dibukakan pintu-pintu rezekinya dan dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala cita-cita dan hajatnya, dan yang terpenting diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam amaliyah ibadahnya. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salam serta salawat senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita semua, kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali kami Padepokan Cahaya Siliwangi hadir untuk memberikan sebuah konten viral berkaitan dengan kondisi, situasi, atau keadaan-keadaan yang terjadi yang sedang ramai ataupun ditunggu penjelasan tentang satu fenomena yang terjadi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuka tabir ya, artinya kita akan menguak apa sebenarnya yang sedang terjadi. Jadi ceritanya begini, 2 hari yang lalu saya mendapatkan kiriman video pendek dari salah satu sedulur yang ada di wilayah Bogor, itu tentang fenomena cincin matahari bercincin lah, seperti itulah. Ya mungkin seperti secara normalnya memang pasti ada ya bias sinar di sekitar sinar matahari. Cuma yang terjadi 2 hari lalu di Bogor itu cincinnya itu seperti pelangi ya. Jadi ada warna-warni yang mencolok, dan itu lingkarannya mulai dari paling dekat dengan matahari, terus berangsur seiring waktu itu menyebar terus sampai hilang. Mungkin sekitar durasi 1-2 jam ya baru hilang. Dan kenapa saya tanggapi, karena ternyata hari ini tadi tanpa sengaja salah satu jemaah kami melihat postingan di tempat yang lain, dan ternyata di tempat kami pun, artinya di area majelis, karena saking penasarannya kita lihat dan kita rekam, dan ternyata memang benar ada satu fenomena sebuah cincin di lingkaran cahaya matahari yang sangat jelas sekali, bahkan bertumpuk ya tadi. Ada 2 seperti bayangan kayak gitu. Jadi cincin, terus ada bayangan cincinnya di belakangnya, dan ada warna-warni seperti pelangi di garis lingkarannya itu. Mungkin secara keilmuan ilmiah sudah bisa diterjemahkan oleh para ahli ya, entah itu namanya apa, kosmos, kosmik, segala macam, saya tidak paham. Yang jelas kami di sini akan ingin mencoba untuk melihatnya dari sisi lain sesuai dengan apa yang kami pahami. Jadi kita kembali akan melihat dari sisi goibnya. Kita akan minta penjelasan, berdialog dengan salah satu goib yang bisa memahami fenomena tersebut. Karena nanti kita akan cari tahu apa saja sih efeknya dari fenomena tersebut, atau hanya sekedar sesuatu yang lewat begitu saja, kita belum tahu ya. Oke, seperti itu. Jadi kita akan menguak tabir tentang fenomena cincin matahari. Tadi saya sudah ambil video pendeknya sekitar 21 detik ya, di atas majlis langsung ya, tadi tepat jam setelah duhur ya. Jadi pas duhur ya, mungkin sebelum duhur sudah ada, cuma kami baru sadar itu setelah duhur, dan sekitar 1 jam setelah itu memudar, membesar lingkarannya, dan sekarang hilang ya. Jadi mungkin sekitar 1-2 jam terjadi seperti itu.
Dan kita juga tidak tahu apakah ini terjadi di langit-langit yang lain dengan waktu yang bersamaan ya. Jadi para sedulur yang ada di wilayah lain, yang mungkin sekarang udah sore ya, tidak bisa mengecek, mungkin besok apakah memang muncul lagi atau hanya hari ini kan gitu. Setelah kemarin saya dapat kiriman foto dari Bogor pun di sana melihat. Siap Kang Iwan Bimantara? Siap. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk mengganggu proses acara ini, maka otomatis semuanya akan terlempar, terpental ke neraka jahanam. Allah Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Hanya yang saya izinkan yang berkaitan dengan yang akan kami bahas yang bisa masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini mungkin terlihat ya. Ini rekaman HP salah satu jamaah kami di sini tadi jam 12 siang. Mungkin nanti bisa dilihat ya, sangat jelas sekali situ cincinnya. Dan di area dalamnya itu gelap. Jadi di sana sinar mataharinya cahaya terang, di area sekitarnya gelap dan dibatasi oleh cincin. Dan di luar cincin itu cahayanya biru, langit biru biasa ya. Jadi ada 1, 2, 3 warna dan dikelilingi oleh pelangi, cahaya pelangi. Ada beberapa warna soalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya tarik salah satu sosok goib yang sudah muslim yang bisa menjelaskan tentang fenomena cincin matahari pada hari ini, yang bisa menjelaskan, yang mengetahui tentang kejadian tersebut dimanapun beradanya. Atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, silahkan untuk berada di tempat ini. Allah, dan masuk dalam tubuh mediator. Allah Sallallahu alaihi Muhammad, 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 Sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, silahkan Anda sinkronkan energi dan tubuh Anda dengan tubuh mediator menjadi sinkron secara otomatis, langsung tersambung kita suaranya, bisa berbicara bahasa manusia. Allah dibersihkan dari semua penyusup-penyusupnya. Apabila masih ada penyusup dalam tubuh sosok gaib yang masuk, maka otomatis semuanya akan meleleh, hancur, lebur. Allah Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di majelis kami. Mohon maaf apabila undangan kami mungkin sedikit mengganggu aktivitas panjenengan. Sebelum kita panjang lebar berdialog, mohon panjenengan untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Nama saya, Bisa lebih tinggi suaranya? nama saya, Ya, nama saya Al-Majid. Al-Majid. Panjenengan dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Sudah berapa lama panjenengan muslim? Sudah 10 tahun. 10 tahun yang lalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu tadi saat kami coba untuk menghadirkan panjenengan, ada di wilayah mana? Saya tidak jauh dari tempat panjenengan. Dari majelis ini. Iya, betul. Tidak jauhnya itu sekitar berapa kilo jarak? Tidak jauh. Tidak jauh. Saya masih di sekitar panjenengan berada. Ya. Lalu panjenengan udah paham kenapa panjenengan diundang ke tempat kami? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Silahkan kalau sudah paham,
saya akan berikan waktu sepenuhnya untuk panjenengan untuk menjelaskan. Nanti kalau memang sudah selesai penjelasannya, panjenengan berikan kode biar saya bisa melanjutkan dialog. Ya, silahkan. Panjenengan ingin mengetahui yang terjadi pada hari ini, atau ada sesuatu yang berbeda dengan cahaya matahari. Iya, betul sekali. Itu adalah salah satu pertanda salah satu pertanda akan ada sesuatu yang terjadi. Di bangsa manusia yang terlihat hanyalah cahaya yang melingkar, yang berada di luar cahaya matahari. Iya, betul. Tetapi cahaya itu adalah salah satu tanda akan terjadi sesuatu. Sesuatu yang berhubungan dengan alam. Iya. Satu pertanda bahwa akan terjadi musibah yang berhubungan dengan alam. Ada dari unsur air, ada unsur tanah, dan ada unsur udara. Terjadinya cahaya-cahaya itu akibat dari energi-energi banyak sekali yang menganggap itu biasa. Dan ada juga yang menganggap itu sebuah kejadian yang luar biasa. Semua tergantung terhadap keyakinan. Saya di sini berbicara tentang musibah-musibah yang akan terjadi. Itu bukan berarti untuk menakut-nakuti. Bukan untuk
membuat rasa tidak tenang, Iya. tetapi hanya menyampaikan sedikit saja yang memang diizinkan untuk diceritakan. Karena tidak mungkin semuanya diceritakan. Mm-mm. Sebelum munculnya lingkaran cahaya itu, Mm-mm. sebenarnya sudah banyak sekali rangkaian-rangkaian kejadian yang sudah menimpa. Mm-mm. Semua sudah terwakili dari unsur tanahnya, dari unsur airnya, begitupun dari unsur udara. Hanya saja dengan adanya pemberitahuan atau peringatan itu akan memberikan manfaat bagi manusia yang menyadarinya. Mm-mm. Walaupun sebenarnya seluruh Nusantara ini sama, tetapi tidak semua orang ingin melihatnya dan menganggap itu hal biasa. Itu kembali lagi kepada manusia. Mm-mm. Bukan hanya kali ini saja peringatan ini hadir. Ini akan menjadi salah satu pertanda akan terjadi guncangan yang terjadi di pegunungan-pegunungan. Yeah. Dan akan terjadi pergerakan-pergerakan tanah. Mm. Begitupun udara, angin yang tidak bisa dikendalikan. Mm. Karena terkadang manusia itu menyepelekan. Manusia itu menganggap itu biasa. Padahal setiap kejadian apapun itu pasti ada tujuan. Mm. Seperti tadi yang panjenengan bilang, manusia itu selalu menggunakan kepintaran, menggunakan alat yang dianggap bisa mengetahui semuanya. Padahal alat itu tidak ada apa-apa. Mm.
sebenarnya manusia sudah merasakan energi yang berbeda dari kondisi udara yang dirasakan. Tidak sedikit orang yang sakit karena kondisi cuaca seperti ini. Bukan karena cuacanya, tetapi karena energi. Di bangsa manusia mungkin lebih tertarik ketika membicarakan cuaca, tetapi dari bangsa kami itu melihatnya energi inilah yang akan membuat tubuh kita lebih terasa atau terasa lebih banyak mengeluarkan energi. Banyak orang-orang yang merasakan energi ini. Mereka menganggap hanya peralihan cuaca, padahal bukan itu intinya. Walaupun sudah banyak peringatan-peringatan yang diberikan kepada bangsa manusia, tetapi bangsa manusia hanya bisa mendengarkan, hanya bisa mengupas melalui keilmuan, bahkan tidak sedikit yang mengabaikan. Itu sedikit yang bisa saya ceritakan. Apakah panjenengan mengerti atau apa yang saya bicarakan dapat panjenengan pahami? Alhamdulillah, terima kasih. Kalau untuk secara pribadi saya paham. Tapi izinkan saya untuk bertanya, untuk lebih memperjelas supaya para sedulur kami juga memiliki pemahaman yang sama yang saya pahami. Boleh ya? Silahkan. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan, tadi kan panjenengan menjelaskan pertanda ini sudah sering muncul, ya kan? Apakah memang setiap akan terjadi satu bencana yang kaitannya dengan unsur air, angin, ataupun tanah, fenomena ini akan selalu muncul? Akan selalu muncul ketika unsur itu dalam waktu yang bersama. Oh, jadi untuk yang terjadi bencananya tiga unsur itu bersamaan, baru akan muncul fenomena seperti ini. Mungkin kalau secara keilmuan geologinya ya tadi yang dikatakan kosmik atau kosmos atau apapun itu. Jadi perpaduan antara tiga unsur yang bereduksi, ya akhirnya muncullah efek energi dari tiga unsur dari bawah bumi yang ada di bumi yang terpapar oleh sinar matahari
akhirnya terbentuklah cincin itu. Berarti perbedaannya itu ya, Ya, kalau yang terjadinya itu misalkan hanya unsur air, itu tidak muncul ya. tidak. Nah, berarti ini satu petanda bahwa akan terjadi bencana tadi yang panjenengan sampaikan. Berarti bencana yang menggabungkan antara 3 unsur tadi itu, tanah, air, dan udara secara bersamaan. Tuh. Hmm. Tadi juga dikatakan gelombang-gelombang atau getaran-getaran ataupun goncangan-goncangan. Ini kan bahasa yang sangat familiar sekali dengan Megatrust. Apalagi kami beberapa tahap kemarin sudah membahas tentang Megatrust. Apakah ini ada kaitan dengan kondisi Megatrust yang kemarin disampaikan bahwa akan terjadi di tahun ini? Ada kaitan dengan fenomena ini juga? Kalau untuk keterkaitan Mm-mm, itu pasti ada. mm-mm. Hanya saja tidak semua. Tidak semuanya. Maksudnya yang akan terjadi atau yang udah lewat? Sekarang yang sudah terlewati Mm-mm. dan yang akan datang. Tidak semua. Tapi berarti masih ada yang terkait karena efek Megatrust yang dari bawah itu. Betul. Masih ada keterkaitan. Hanya saja tidak semua. Iya. Ya. Lalu selanjutnya betul tadi yang panjenengan sampaikan, kita sebenarnya sudah bisa merasakan perbedaan dari fenomena itu, bahwa keseharian kita sudah bisa merasakan dari udara yang dirasakan. Betul. Para sedulur, selama beberapa mungkin berapa sebulan ini ya, kalau sebelumnya kan karena musim hujannya terus dan memang masih dalam kondisi musim hujan yang benar-benar musim hujan. Nah, kalau sekarang kan bisa dikatakan tadi mungkin banyak manusia yang menganggap kondisi gerah atau mungkin bahasanya mungkin beda-beda ya. Tidak nyaman udara itu ya. Artinya sekalipun kondisi awan itu misalkan gelap nih. Gelap seperti mau turun hujan. Tapi kondisi hawa udara yang kita rasakan itu seperti layaknya terik matahari di tengah hari, di siang hari. Jadi sangat-sangat apa ya, panas luar biasa. Tadi dikatakan katanya itu bukan energi, bukan udara sebenarnya, tapi energi. Berarti kan bisa dikatakan namanya energi atau hawa itu biasanya kan tercipta dari bawah yang menguap ke atas kan. Apakah energi yang kami rasakan ini kaitannya dengan gelombang-gelombang ataupun yang kemarin kami bahas tentang lempengan-lempengan itu? Apakah memang di bawah sana sudah mulai crash energi yang saling berbenturan atau perang bangsa mereka, bangsa panjenengan sudah terjadi? Ada pergerakan. Baru pergerakan, belum terjadi. Tapi hawanya udah luar biasa ya panasnya. Ada pergerakan. Nah itu berarti kan pergesekan antara energi sejuk dengan energi panas kan, yang akhirnya malah memang jadi nggak enak kayak gini. Iya. Kadang malam hari saja kita lewat jam 10 masih sama yang dirasakan seperti siang hari. Nah, ini kan dianggap manusia tadi mungkin banyak yang menganggap karena peralihan cuaca mau ke musim kemarau. Padahal ya saat ini terus terang siapa saja tidak ada yang bisa menjamin sepenuhnya musim itu terjadi ya. Nah, saat lanjut yang ingin coba saya tanyakan, rentang waktu. Nah, ini kan secara fisika kan kalau efeknya sudah timbul kan berarti ada jarak waktu kepada titik kejadiannya kan. Contoh seperti hawa panas saat kita masak air itu kan ada jarak rentang waktu yang jelas dari mulai kita merasa uap itu mulai timbul uap gitu seperti
hawa panas yang terlihat kan seperti akhirnya tembok itu seperti bergerak. Kalau kita melihat dari sisi lain, itu kan ada jarak yang jelas dari mulai hal itu terjadi sampai ke bergolaknya air itu, sampai ke titik 100 derajat Celciusnya. Nah, berarti kan fenomena ini juga sama. Kalau memang ini adalah satu proses yang memunculkan dari tadi energi-energi yang 3 unsur itu, yang nantinya akan muncul menjadi satu bencana, berarti kan ada rentang waktu yang jelas nih, ya. Nah, panjenengan kan sudah sering melihat dari sisi dunia panjenengan, karena tanda ini bukan sekali. Biasanya, ini kan muncul saya baru informasi 2 hari yang lalu dan sampai hari ini. Nggak tahu besok siang kita akan cek lagi apakah masih ada atau tidak ada. Nah, dari rentang waktu munculnya fenomena ini atau tanda-tanda ini, yang panjenengan simpulkan sebagai satu tanda-tanda, itu berapa lama ke titik kejadiannya biasanya? Tidak lama. Ya, berapa menurut ukuran waktu kami? Karena kan kalau ukuran panjenengan nanti beda lagi hitungannya. Untuk ukuran bangsa kami, waktu yang ada di bangsa kami. Satu. Dalam rentang waktu 1 bulan ke depan berarti. Dan setiap titiknya mungkin akan berbeda ya. Setiap daerah maksudnya. Betul. Nah, fenomena yang terlihat ini, cakupan yang dilihat, yang tahu yang melihat ini sampai mana ini luasannya? Kan mungkin tidak mungkin yang di negara lain, walaupun sama mataharinya, belum tentu fenomena itu muncul di sana kan. Ya, untuk yang sekarang nih yang tadi baru saja kami lihat, kami rekam, itu bentangan luasnya itu pertanda untuk area seluas apa? Terlihat oleh manusia yang ada di Nusantara. Di Nusantara. Berarti untuk wilayah Nusantara. Iya, iya. Berarti ini masih terkait dengan pergerakan kemarin juga ya. Pergerakan tentara merah itu yang menuju Pulau Jawa. Berarti saling terkait semua ini. Mereka memanfaatkan Ya. setiap kejadian-kejadian yang akan menimpa manusia. Mereka sangat memanfaatkan. Maksudnya gimana? Sebenarnya kejadian ini tidak serta-merta itu termasuk dari kondisi akhir zaman. Hanya saja bangsa mereka memanfaatkan kondisi ini agar mereka, bangsa manusia yang tidak mempunyai keimanan, akan tergoyahkan. Bisa dipahami? Ya, paham. Nah, kalau bahasa manfaatkan, berarti harus jelas dong mana dulu yang terjadi. Fenomena ini dulu atau pergerakan mereka dulu, sebab akibatnya. Pergerakan mereka sudah terjadi. Dan ketika ada kejadian-kejadian yang mengikuti pergerakan yang mereka, mengikuti pergerakan mereka, dimanfaatkan. Mereka sangat memanfaatkan. Tujuannya seperti yang kemarin, Ya, menciptakan rasa takut, betul, rasa gelisah. betul. Tapi kan memang pada kenyataannya ini memang salah satu petanda akhir zaman kan. Ya. Karena memang pergerakan mereka juga untuk menuju ke arah situ. Betul. Tapi untuk kejadian yang panjenengan tanyakan itu tadi, seperti tadi yang saya bilang,
tidak semua, Ya. termasuk pertanda akhir zaman. Karena kejadian seperti ini sudah terjadi di waktu-waktu sebelumnya. Berarti bukan sesuatu hal yang aneh ya. Bukan, Normal berarti. Kondisi alam. sebenarnya bukan tentang normal atau tidaknya. Mm-mm. Kalau memang manusia itu bisa melihat lebih dalam lagi, itu akan membuat manusia itu lebih tekun lagi. Karena kejadian seperti ini memang sebuah pertanda. Nah, justru itu makanya saya undang panjenengan. Kalau hanya sekedar bencana, ya dari zaman Kanjeng Nabi Adam dulu pun ya bencana sudah ada. Justru kami kan kenapa banyak mengundang sosok-sosok gaib? Karena kami ingin melihat pandangan panjenengan dari sisi alam sana, yang memang kami sengaja mencari hal-hal yang berkaitan dengan situasi akhir zaman supaya kami lebih waspada manfaatnya itu, dan kami bisa memberikan warning kepada saudara-saudara kami yang lain. Justru kan itu intinya. Ya, Makanya kami bertanya, walaupun fenomena ini sering terjadi mungkin dulu dan tidak diperhatikan karena memang tidak terkait dengan akhir zaman, bencana itu sudah biasa. iya, Nanti akan rusak, diperbaiki lagi. Cuman ini berkaitan dengan pergerakan-pergerakan yang sudah kami dapatkan informasi dari sebelumnya bahwa ternyata Pulau Jawa sudah diincar oleh pasukan merah karena mereka sudah tahu pusat energi itu ada di Pulau Jawa, ya umumnya Nusantara. Makanya kan tadi panjenengan mengatakan ternyata fenomena ini pun dilihatnya di wilayah Nusantara. ya, Nah, kan gitu. Berarti kan ada keterkaitan antara pergerakan mereka dengan kondisi situasi akhir zaman dan peperangan besar yang sudah disampaikan kemarin di wilayah Sunda atau di wilayah Pulau Jawa di bawah bumi ini. Kan gitu. ya, betul. Jadi menurut panjenengan sendiri yang panjenengan pahami apa yang baiknya dilakukan oleh bangsa kami manusia untuk bisa terhindar dari efek, ya kalau bencananya mungkin tetap akan terjadi. Apa kewaspadaan seperti apa yang bisa panjenengan sarankan? Kembali kepada tugasnya kita sebagai makhluknya, yaitu untuk beribadah. Banyak sekali yang terjadi sekarang. Ibadah-ibadahnya itu tidak dibarengi dengan niat. Mereka
dengan nafsu-nafsu mereka. Nafsu ingin terlihat dan ingin dipuja manusia. Sebenarnya sudah banyak sekali yang mengingatkan mereka, tetapi mereka tidak peduli. Begitupun sama yang terjadi di bangsa kami. Oh gitu. Iya, Bangsa goib juga sama. sama. Bahkan padahal berita di dunia Anda kan mungkin lebih jelas ya. Lebih terlihat. jelas, lebih terlihat daripada bangsa manusia. Di bangsa kami saja tidak semua bisa menerimanya, apalagi di bangsa manusia yang mempunyai keterbatasan untuk melihat sesuatunya. Ya memang manusia sekarang seperti itu, mayoritas. Cerita-cerita yang Allah sampaikan di dalam atau kisah-kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran saja masih banyak manusia yang menganggapnya itu seperti cerita dongeng atau ya cerita menina bobokan seperti anak-anak yang diceritakan mau tidur, hanya lewat begitu saja. Apalagi berita-berita yang datang dari kami yang notabene yang saya ajak dialog panjenengan dari bangsa jin. Bagi orang-orang yang merasa ilmunya sudah tinggi, yang merasa ilmunya sudah cukup dengan berbagai macam kitab yang dipelajarinya, justru dialog ini akan dianggap oleh mereka satu kemusyrikan karena seolah-olah saya minta tolong sama panjenengan gitu. Tapi ya enggak masalah karena Al-Quran saja bisa mereka abaikan, apalagi cerita-cerita kita kan gitu. Betul. Tapi yang jelas intinya informasi yang panjenengan sampaikan tadi bagi saya secara pribadi sangat jelas, dan mudah-mudahan berita-berita ini bisa meningkatkan keimanan bagi siapapun yang mendengarkannya untuk terus berusaha untuk membersihkan diri, memperbaiki diri, dan memperbanyak amaliah-amaliah ibadah sesuai dengan syariatnya. Bukan karena nafsu, tapi meluruskan niat karena Allah Ta'ala. Ini seperti itu ya yang bisa dilakukan. Betul. Ada yang disampaikan untuk yang terakhir? Saya tidak mempunyai pesan apa-apa. Ya. Karena bangsa kami juga masih belajar untuk lebih memperbaiki diri. Kebetulan saja saya di sini mendapat tugas. Ya. Keberadaan kami tidak jauh atau berdampingan dengan tempat panjenengan, karena kemanapun panjenengan pergi, kami akan selalu ikut. Ya sudah, berarti cukup ya. Terima kasih sekali lagi. Informasi yang panjenengan sampaikan sangat berharga buat kami. Mudah-mudahan menjadi amaliah kebaikan untuk panjenengan, dan salam kami untuk para sedulur yang ada di alam sana yang mungkin dekat dengan panjenengan. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu aktivitas kesehariannya. Silahkan kalau kembali. Saya sudah diizinkan. Ya. Saya pamit. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh media. Semuanya kembali sinkron jasadnya. Allah. Masuk semua. Semua energi dan imun semuanya kembali pulih. Allah. Alhamdulillah para sedulur semuanya. Baru saja kita melakukan meditasi berkaitan fenomena cincin matahari yang terlihat beberapa hari ini, dan kesimpulannya intinya tadi terjadinya mungkin tadi yang dijelaskan pertama itu ada kaitan dengan keilmuan ilmiah juga ya. Jadi katanya bersatu ataupun ada kejadian yang secara bersamaan dari pergerakan udara, tanah dan air itu secara bersamaan dan terpapar oleh sinar matahari, maka terbentuklah cincin itu. Nah, yang jadi permasalahan kan pergerakannya ini. Pergerakannya ini adalah satu gerakan ataupun letupan yang menjadi pertanda akan terjadinya satu bencana dari unsur-unsur 3 tadi. Ya, jadi terus waspada, selalu berhati-hati dimanapun berada. Jangan pernah lupa untuk berzikir supaya kita terhindar dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, dan segeralah untuk berusaha untuk membersihkan diri, memperbaiki diri dan introspeksi diri, karena semakin hari akhir zaman akan semakin dekat. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili tim Padepokan Jaya Siliwangi mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.